Selamat pagi saudara-saudara semua. Dengan gembira hari ini membagikan kitab dari Paulus. Kemarin Pastor Jason telah menyampaikan di pasal 1 kitab Kolosai. Hari ini adalah Pastor Tim pasal yang kedua. Adakah kamu bertanya di Kolosai ada di mana? Sekarang adalah Turki sebelah barat. Kalau kamu hendak mengenal perjanjian baru atau gereja dalam Wahyu, kamu ingat satu laut Aegean, laut di antara Turki dengan Yunani. Dalam perjanjian baru, kalau mengenai yang dikatakan oleh Paulus kebanyakan mengenai laut ini, Kolosai kota termasuk kecil, tetapi dia tempat perdagangan tetapi bersama seiring waktu perlahan menjadikan kota yang tidak penting. Dan gereja Kolosai bukan didirikan oleh Paulus tetapi oleh rekan kerja yang bersama dengan dia yang mendirikannya, dan Paulus sendiri belum pernah bertemu dengan orang Kolosai, dan belum ada kemungkinan belum pernah pergi mengunjungi tempat itu. Dan waktu Paulus menulis surat ini, dia masih dipenjarakan di Roma, dan menurut perkiraan kami sekitar tahun 60-an Masehi ditulis surat ini. Dan surat ini jarak antara kematiannya juga tidak jauh, dan surat ini ditulis pada masa akhir dari Paulus. Dan surat ini ditulis oleh Paulus bersama juga untuk Timotius. Paulus bukan mendirikan gereja, dan dia juga tidak disuruh mengenal orang-orang di Kolosai. Tetapi para pekerja gereja, waktu mereka mengunjungi Paulus waktu di penjara, mengupdatekan keadaan Paulus di masa itu, keadaan gereja masa itu, dan Paulus sangat memuji gereja ini. Mereka merasa mereka adalah sekelompok orang-orang yang bersedia untuk mengikuti Allah, tetapi mereka dipengaruhi oleh harga-harga dunia. Dan di pasal yang kedua kita melihat ada harga dunia yang ditanggapi oleh Paulus. Pertama ayat 6 sampai dengan 15, yaitu cara dari ajaran atau dunia. 6 sampai 15 menanggapi tanggapan dari dunia. Kemudian 16 sampai dengan 23 ini tanggapan Paulus tentang tradisi. Ada kemungkinan tradisi dari orang Yahudi dan juga dari tentang hukum. Pasal pertama menerangkan tentang identitas Yesus Kristus yang mengatasi segalanya. Dia sangat penuh dengan kelimpahan. Pada saat kamu memiliki Yesus Kristus, kamu tidak akan bertanya kepada orang bagaimana untuk mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi yang belum punya pacaran, bagaimana mengadakan hubungan dengan orang yang orang tidak percaya diri, bagaimana untuk membeli buku untuk menarik perhatian orang. Tapi Kristus dengan kelimpahan hidup di dalammu, tinggal di dalammu. Dan kelimpahan ini merupakan tema yang utama dalam
kitab ini, kalau kamu tahu Yesus Kristus penuh dengan kelimpahan, Alkitab gereja, kamu tidak akan mencari di luar Kristus untuk melimpahkan diri sendiri. Ada orang merasa dalam Kristus dia tidak berkelimpahan, akhirnya dia di dalam dunia, belajar dari dunia atau tradisi, untuk menggunakan cara ini untuk menggantikan kelimpahan hidup dan kehidupan ini, termasuk keuangan, kedudukan, jabatan, cinta asmara atau nafsu dan keinginan. Mungkin sebagai manusia yang dikejar mungkin kebanyakan tiga macam ini, dan kitab Kolose juga menerangkan banyak godaan. Pada saat Paulus di penjara, dia harus berusaha untuk menuliskan surat ini, dan sebagian orang bukan sangat kenal sama dia, tetapi dengan berusaha untuk menasehati mereka bahwa kamu ada Yesus, kamu ada Kristus, kamu memiliki segalanya. Kamu belum ada sebab kamu belum mengenal Yesus Kristus. Jadi kamu harus mengenal Yesus Kristus di dalam Dia, seperti yang dikatakan di ayat ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah bertambah teguh dan iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kamu sangat berterima kasih kepada Allah apa yang diberikan kepadamu, dan kamu tidak akan merasakan bahwa datang ke gereja banyak peraturan seperti Allah berhutang padamu. Tetapi pada saat kamu mengenal Yesus Kristus, maka di dalam kita syukur kita akan bertambah, dan kuncinya kita di dalam Kristus akan berakar dan dibangun dan bertambah teguh. Dan hari ini kamu bisa bertanya dalam dirimu sendiri, apakah merasa berkelimpahan, dan dalam kehidupanmu kamu merasa puas, atau apakah kamu hidup dengan leluasa, dengan penuh sukacita yang membuat orang iri atas kehidupanmu. Walaupun rumahmu bukanlah rumah yang bagus, kamu juga tidak kaya, tetapi kamu bisa hidup dengan bahagia, dan di dalam hubungan kamu sangat dipuaskan. Dan ini ada hubungan bagaimana kita mengenal Yesus Kristus, dan kitab Paulus hanya diberikan kepada gereja di Turki, tetapi juga untuk kita setiap orang. Dan kamu bisa bertanya dirimu padamu sendiri, seberapa kelimpahan puas dalam kehidupanmu. Dengan tema dari ini, kelimpahan Kristus melampaui dari apa yang diberikan dunia kepada kita. Yang Yesus Kristus berikan kepada kita melampaui apa yang mengatasi segala apa yang diberikan dari dunia. Di sini adalah nasihat dari Paulus, jadi ayat 1 sampai dengan 5, yang dimulai dari awalnya dari pasal 1 ayat 24. Di ayat pasal 1 ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus pada tubuhku, yaitu jemaat. Penderitaan ini waktu dia di penjara, dia ditekan oleh pemerintah Roma. Dia tahu surat ini untuk menderitakan gereja Kristus, membangun hidup para jemaat. Jadi kemudian dia merasa harapan dalam Kristus dan lain-lain, dan mengatakan ini sampai di pasal kedua ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia,
dan untuk selamanya yang belum mengenal aku pribadi. Laodikia di sekitar Kolose. Jadi surat ini juga diberikan kepada orang Laodikia, dan surat ini tujuannya, lihat kedua, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka beroleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Bahkan di ayat keempat, supaya jangan ada yang perdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Pada masa itu banyak rahasia. Apa itu? Bagi kita di abad 20 ini seperti percaya pada zodiak atau feng shui, ramalan-ramalan, atau melihat bintang bagaimana bergerak dan bagaimana di situ untuk meramal. Kita tahu kebanyakan gereja asing, mereka non Yahudi, maksud di sini mereka ada jemaat pertama yang percaya Yesus. Mereka dulu memang awalnya mereka menyembah Dewi Artina, Apolos, atau Kaisar Roma. Jadi dalam kepercayaan mereka sangat sulit menghindar dari kepercayaan yang mereka anut yang terdahulu. Jadi pada patut gereja Kristus waktu itu banyak hal yang tersembunyi, dan Paulus di situ memberitahukan kepada mereka, kalian suka satu yang mengenal rahasia, hanya satu rahasia, yaitu Yesus Kristus. Ada kalanya sulit untuk dimengerti. Kamu jangan mengejar akan hal tentang rahasia-rahasia, tetapi kejarlah untuk mengenal rahasia dari Kristus. Jadi di ayat kedua, kalian harus sungguh mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, maka hidupmu penuh dengan kelimpahan. Yesaya 5, tema kecil saya akan peringatan dari Paulus. Dia tidak ingin akan kata-kata yang indah untuk memperdayakan mereka, sehingga dia ingin menggunakan kata-kata untuk menghibur, menguatkan para pekerja gereja. Kemudian ayat 6-15. Ini dengan tema kecil kepercayaan dunia. Di sini juga di dalamnya juga ada kata penarik, dan 6-7 ada sedikit kata pengantar. Kamu telah mengenal Kristus Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 8, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di sini menerangkan 3 harga dunia atau kepercayaan. Pertama, filsafat yang kosong dan palsu. Ini 2 kata tetapi dalam satu pembentukan kata, filsafat. Di sini bukan mengutarakan tentang filsafat tentang Athena, tetapi di sini menuruti ada pendapat atau tetapi seperti satu pendapat atau dari kata atau dongeng yang diteruskan dari mulut ke mulut, seperti
tradisi dari Roma seperti hari Natal yang menyusup dalam gereja, atau ajaran turun-temurun roh dunia. Di sini percaya pada unsur alami seperti air yang bisa membawa kekuatan apa, kayu, tanah yang bisa memberikan apa kepadamu, kekuatan padamu. Ini adalah dulu dalam Kaisar Roma yang percaya akan kepercayaannya, dia percaya secara penuh dengan secara roh dunia. Ini perlahan menyusup dalam gereja, dan Paulus menasihati agar berhati-hati jangan percaya akan semua ini. Alasannya di ayat 9 dan 10. Dan tujuan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Yaitu pada saat kamu sungguh mengenal Yesus Kristus, kamu sungguh punya kelimpahan rohani di dalammu. Kamu tidak perlu lagi mencari akan filsafat atau cari ajaran dari dunia ini untuk memenuhi hatimu. Dalam kelimpahan ini bisa membuat orang iri. Bahwa kamu mengenal Yesus, kamu akan masuk dalam arus Roh Kudus, dan kamu tidak perlu membuat rancangan yang banyak, sebab kalau kamu menuruti Roh Kudus, pasti Roh Kudus memberi kelimpahan dan petunjuk bagimu, sehingga sehidupmu bisa merasa leluasa dengan ringan. Allah pasti akan menyediakan bagimu. Dan pada waktu saya membaca sampai di sini, saya ingat pada Simo bersama para penatua gereja, mereka sangat berkelimpahan seperti Pastor Joy. Dia sangat mengenal Kristus. Sangat sedikit mereka khawatir ini, khawatir itu. Gereja punya masalah ini, punya masalah itu, apa yang harus diperbuat. Mereka tidak mengucapkan kata ini, walaupun gereja ada situasi yang timbul, tetapi mereka tidak berkata bagaimana ini, tapi berkata, oh perkara ini tunggu waktu untuk diselesai. Maksudnya bukan menanti waktu untuk menyelesaikan, tetapi merasa di dalam waktunya Tuhan semua akan selesai dengan indah. Secara alami orang akan muncul menyelesaikan perkara itu, sebab mereka sangat mengenal akan kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Dan demikian juga gereja 611 yang awal dimulai dari 3 orang, Pastor Joshua, Simo, dengan Pastor Deborah. Saya mengenal Pastor Deborah, dia tidak suka banyak untuk berhubungan dengan orang, membuat puluhan ribu orang, banyak orang. Mungkin waktu itu dia tidak berpikir dengan demikian, tetapi mereka seiring dengan arusnya Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, kelimpahan itu sehari demi sehari makin bertambah, berkelimpahan, lebih berkelimpahan lagi, sampai di hari ini gereja kita banyak gereja lain mungkin tidak ada departemen seperti kita. Seperti gereja kita ada orang yang untuk departemen khusus untuk makanan, dapur ya, bagian dapur. Kita juga ada departemen yang bagian pertanian. Sungguh sangat berkelimpahan. Seperti dalam satu masyarakat, perkumpulan masyarakat kecil, ini adalah kelimpahan dalam gereja. Dan Paulus berkata bahwa segala kelimpahan dalam Yesus adalah dalam Yesus Kristus. Jadi
begitu lama kita dalam gereja, kita belajar bagaimana mengenal Yesus Kristus. Paulus berkata, apa kelimpahan dalam Yesus Kristus, dan saya tidak ayat demi ayat untuk menjelaskan, tapi dia mengatakan sunat dan bangkit dari orang mati. Mengenal Kristus bisa mengubah hidup. Banyak kehidupan, segala dosa atau yang rasa malu yang masa lalu, semuanya dihapuskan. Bahkan Kristus dialah penguasa yang sesungguhnya. Yang di sini mengatakan yang penguasa di sini yaitu penguasa di dalam dunia roh. Dan Paulus juga berkata, peperangan kita bukan di dunia, tetapi peperangan dengan penguasa-penguasa yang di dunia ini, penguasa gelap, kuat atau setan, dan juga setan. Jadi di sini Yesus yang bangkit dari orang mati ini adalah yang paling utama, menyalibkan segala kelemahan kita. Di ayat ke-13 dikatakan kita bisa hidup bersama dengan Kristus, dan di ayat 14 menghapuskan surat hutang oleh ketentuan hukum yang mendakwa, mengancam kita, atau ancaman dari setan lewat hukum Taurat, lewat Alkitab, untuk menjatuhkan tuduhan bagi kita dan mengatakan kita tidak layak. Kamu orang Kristen tidak kudus, kamu percaya Yesus, percaya sampai langkah demikian, kamu berdosa pada Tuhan Allah, tidak berkenan kepadamu, dan kalau kamu berkata untuk menerima kasih Allah, bagaimana kamu layak? Ini hal yang menuduh kita, yang menyakitkan kita. Tetapi oleh Yesus Kristus semuanya itu menghapuskan yang luka ini. Bahkan di hadapan setan, seperti dikatakan 15, dia telah melucuti pemerintahan penguasa-penguasa, yaitu mengalahkan kuasa kegelapan dengan dalam kemenangan. Di sini sangat merasakan kelimpahan dari gereja, seperti tadi katakan, bukan hanya banyak departemen yang ada pada kita atau jumlah jemaat, tetapi kita sungguh oleh karena Yesus Kristus hidup, kita berubah. Seperti dikatakan di 15 ini menjadikan tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Dan di sini saya sangat suka mendengar kesaksian. Setiap tahap sangat baik, tapi sangat merasa kesaksian itu sangat membawakan kekuatan, sebab mengalahkan kuasa dari setan. Ini yang juga dimaksud dengan kemenangan yang dimaksud oleh Paulus. Mengenal Yesus Kristus meraih kelimpahan. Kemudian ayat 16 sampai dengan 32. Di sini mengatakan dalam konsep yang lain, harga yang lain, dengan tema menanggapi kepercayaan tradisi. Tadi kita katakan akan harga dunia. Di sini ada kalanya mengenai hukum dari Alkitab atau tradisi. Ayat 16 dikatakan, karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan Sabat, atau bulan baru, atau hari Sabat, yaitu di dalam gereja. Yaitu kali ini kamu adakah
kamu berpuasa atau merayakan hari Sabat, atau kepada kita bilang gereja kita hendak membangun building, adakah kita memberikan persembahan untuk building? Oh, kali ini kamu tidak memberikan persembahan, kamu tidak bisa pergi untuk merayakan hari Sukot. Tetapi di sini Paulus mengajar kita jangan sampai kita orang menghukum kita mengenai makanan hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Pada saat kita berpegang kepada hari ini bukan Kristus, ini adalah tentang peraturan hukum mengenai berpegang pada tradisi atau perbuatan merasa Kristus lebih menyayangimu. Tetapi semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus kamu datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kristus adalah yang tema hukum-hukum tradisi atau segala peraturan yang timbul dari Kristus. Kalau kita percaya Kristus, kalau kita akan terpikat akan peraturan-peraturan itu, maka kita akan lupa pada tema Kristus sendiri. Tapi orang Kolose berpegang pada peraturan ini seperti pada Kristus. Ayat 11, janganlah kita biarkan kemenangan digagalkan oleh hal dunia ini, supaya seperti dikatakan di ayat 18, jangan kamu membiarkan kemenangan digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Di sini mengatakan tentang gereja dipengaruhi oleh aliran gelap, yang di sini mereka menyembah malaikat. Banyak orang mengalami hal-hal yang gaib, yang seperti berkenjang pada penglihatan, yaitu mereka mengalami hal-hal yang spiritual. Ini bukan menggunakan hal rohani, tetapi menggunakan dunia gelap, kegelapan, roh-roh gelap. Ini mengingatkan kita gereja yang terbuka bagi Roh Kudus dalam kebaktian kita, seperti kita yaitu Revival Saturday. Pekerjaan Roh Kudus sangat besar. Setiap minggu orang-orang yang disembuhkan oleh Roh Kudus itu sangat banyak, tetapi kita harus tahu ini bukan Kristus. Pengalaman ini bukan Allah sendiri, tetapi Roh Kudus sendiri yang memberikan kita kesembuhan dan kita dibebaskan. Kita percaya Yesus bukan mengejar mengalami ini, tetapi kita mengalami hal ini agar kita bisa sungguh-sungguh mengenal Allah, sehingga kasih Allah dan kesembuhan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kebenaran kita harus mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya, dan lewat mengenal kebenaran bagaimana kita menanggapi, dan dalam kehidupan kita adakah menghasilkan buah-buah rohani, dan adakah terobosan dalam hidupmu. Kalau jiwamu bertumbuh dan bisa membantu orang lain untuk berubah, dan maka di dalam Paulus ini baru bisa dilihat betapa berlimpahan kamu mengalami dengan Allah.
Kalau di antara kita sangat suka dilayani dengan doa profetik, mungkin 1 bulan bahkan setiap minggu harus didoakan. Di sini Paulus berkata kepadamu, kita bukan mengejar hal-hal di dunia roh ini, tetapi kamu harus mengenal Yesus Kristus sendiri, yang itu bisa kamu alami. Jadi di sini kita jangan mengejar hal-hal roh. Jangan mengikuti akan tradisi atau berpikir kepada hukum-hukum tertentu. Sebab ini tidak ada gunanya, dan juga dikatakan seterusnya dikatakan ada barang-barang yang bisa disentuh, ada yang tidak, jangan dijamah, jangan dikecap, jangan disentuh. Maka para penyembah mereka berkata mereka tidak lagi mendengar lagu-lagu modern. Dengan cara demikian merasakan cara untuk lebih lagi mendekat kepada Allah. Tetapi bukan setiap orang, bukan semua tidak mendengar lagu duniawi. Tetapi ini keputusanmu. Tetapi Paulus berkata, apapun keputusanmu, jangan berdebat tentang hal ini, dan jangan dengan ini untuk menghakimi orang lain. Oh, kamu mengenal lagu-lagu modern, kamu tidak suci. Saya hanya mendengar lagu pujian. Hubungan saya dengan Allah sangat dekat. Hal ini sangat bertolak dengan Paulus, sebab kalau kamu melakukan ini, kamu akan terikat dalam hukum-hukum. Kita tidak perlu untuk menetapkan hukum-hukum demikian. Pada saat kita mengambil untuk berpuasa, ini tujuan kita. Kalau kita mendekat lagi dengan Allah, itu sangat baik, agar dengan Allah lebih baik. Tetapi itu bukan untuk memaksa setiap orang ikut, sebab setiap orang mempunyai cara sendiri untuk mengenal Yesus Kristus. Pada gereja Kolose masa itu banyak hal larangan, tidak boleh menjamah ini, tidak boleh makan ini atau menyentuh itu. Paulus menasehati mereka. Kolose, gereja-gereja ada yang halnya yang kurang baik juga, seperti gereja kita juga ada hal-hal yang kekurangan kita. Tetapi lewat surat Kolose, Rasul Paulus untuk membantu mereka. Dan bagi kita, apakah banyak konsep duniawi untuk mengejar hal ini untuk menambah pengetahuan hidup kita? Kalau demikian, saya mengundangmu untuk lebih banyak lagi mengenal Roh Kudus, sebab mengenal Kristus harus lewat mendekat dan lebih mendekat lagi pada Roh Kudus. Sungguh kita mengasihi Tuhan, tapi di dalam kita mungkin ada hal yang kurang baik. Kita melihat banyak hal, melakukan hal-hal dunia. Mengapa mendengarkan lagu modern? Mengapa film ini kamu dengar dan cerpen ini dia lihat? Tetapi sesungguhnya di sini katakan kita tidak perlu untuk mendirikan ketetapan ini, sebab Kristus, kehidupan Kristus yang diberikan kita, kehidupan yang berkelimpahan. Pada saat kita mengadakan peraturan, kita akan mendirikan hukum, menentukan hukum-hukum tertentu. Kita lewat gereja Kolose, mari kita mengenal diri kita sendiri, mengenal Yesus Kristus, agar kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan.
Dengan pujian kita menyembah Tuhan agar kita bisa mengalahkan dunia.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih dan memuji Engkau sebab kemenangan ada di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan sebab Allah memberikan kita kemenangan dan Dia yang membimbing kita untuk masuk dalam hadiratnya dan kemuliaan. Mari kita puji Tuhan Allah kita. Tuhan, berterima kasih, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang penuh dengan kelimpahan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Kami memuji Engkau, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kiranya saudara kami mengalami kelimpahan di dalam Engkau dan kemenangan. Ini semua karena Engkau. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Saudara semua, lewat Alkitab, Paulus ingin kita mengerti dan bisa kita lihat bahwa hubungan kita dengan Allah, hidup, adakah kita selaras dengan Allah, atau adakah peraturan dunia, kita mengikuti cara dunia. Pada saat kita melangkah jalan dalam kepercayaan kita, apa yang kita andalkan dan apa yang kita lihat? Apakah kita seperti orang dunia? Aku ingin hidupku lebih baik seperti bagikan oleh Pastor Tim, seperti memberi satu pot bunga di situ lebih baik, atau melakukan satu hal agar bisa memperdekat dengan hubungan dengan Allah. Apakah kita juga jatuh dalam perkara ini, atau pikiran dunia yang mempengaruhi kita? Tradisi, katakan pas oleh tim, alam ini bisa memberikan kekuatan bagi kita. Kita bisa berbagi atau kita bisa renungkan.
姊妹咧，如果你已經分享完咧，我哋好唔好咧彼此兩個咧，我哋一齊嘅嚟到禱告，為對方嘅生命咧嚟到。Kita bisa saling berdoa. Tuhan 咧，我哋將到咧，我哋每一個嘅生命咧，我哋仰望喺你手嘅裏邊。Tuhan, setiap kehidupan kami berharap pada Engkau dan kami mengaku di dalam hidup kami harga karunia masuk dalam hubungan kamu di antara kamu dan aku, dan kami yang berkata banyak hal dunia mengatakan bagaimana kamu untuk sukses berkelimpahan bahkan dan di dunia ini mengajar kami bagaimana hubungan lebih baik dengan orang lain. Semua ini masuk di dalam pikiran kami dan dalam hubungan kami dengan Engkau sehingga menimbulkan ada tembok di antara kamu dan aku. Dan Tuhan, apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kami, mohon Engkau ampuni dosa kami, ampuni kami agar kami kembali fokus kepada Engkau, memandang Yesus, dan agar kami setiap orang dalam tradisi ini di tradisi masa lalu yang kami merasa menurut pikiran kami, mohon Roh Kudus menerangi kami apa yang kami bagikan hari ini. Engkau ampuni kami Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, di dalam pikiran kami banyak konsep dunia yang kami tulis. Tuhan Yesus, yang ini masuk di dalam hati kami, bahkan di dalam kepercayaan kami, kami sangat ingin tukar-menukar dengan Tuhan sendiri. Mohon Engkau ampuni kami, sedikit banyaknya kami banyak cara pikir dunia atau cara dunia di dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, pada kami bisa tenang untuk merenungkan dan punya kesempatan untuk mengakui kesalahan kami. Kiranya darah-Mu menyucikan kami, Engkau terus mengujikan biar kebenaran-Mu Engkau tanam di dalam kami. Tuhan, kami memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dengan pujian kita menanggapi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Banyak hal dunia yang kami dan tradisi, mohon Tuhan Engkau
nyucikan kami, tolong kami, dan dalam kepercayaan kami tidak mau menjadikan tukar menukar. Tuhan, ampunilah kami semuanya. Tuhan, hapuskan kami, perbaharuikanlah kami agar lebih banyak lagi kami semakin seperti Engkau. Tuhan, Engkau mendengar doa kami setiap orang. Tuhan, kami setiap orang datang di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhan, hati dan pikiran kami dan hidup kami kembali sejajar dengan Engkau. Mohon Tuhan, Engkau menolong kami untuk lepas dan meninggalkan dari harga-harga dunia dan pengajaran dunia ini. Kami ingin hanya di dalam Engkau. Ayat 11 dikatakan, di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Mungkin di antara kita, saudara-saudari, kamu masih dalam tubuh kita, ya, dalam kedagingan kita. Kita masih di dalam dosa. Berulang kali datang di hadapan, tetapi musuh bisa menuduh kita seperti dikatakan dalam ayat. Musuh akan menyerang kita, mengeluarkan tuduhan-tuduhan pada kita. Kalau di dalammu kamu ingin untuk, atau kamu pernah mendengar tuduhan dari iblis dalam kelemahan musuh-musuh ini dalam kedagingan kita, saya memberikan semangat untukmu untuk datang di hadapan Tuhan. Kamu bisa datang ke mimbar atau kita yang di online, silakan untuk meletakkan tangan di atas hatimu. Mungkin saudara semua musuh terus menuduhmu, menyerangmu. Terus ada suara untuk menyerangmu, bahkan menyalahmu. Mungkin suara itu mungkin seperti suara dalam pikiranmu sendiri, tetapi ini adalah suara dari iblis. Hari ini Tuhan mau menolongmu agar kita lepas dari nafsu kedagingan kita. Mungkin saudara semua masih juga dalam keterikatan. Tuhan mau membebaskanmu dalam hari Roh kebenaran ingin memerdekakanmu dari keterikatanmu. Kita mengandalkan salibnya Tuhan untuk meraih kemenangan agar musuh tidak lagi menyerang kita, menindas kita, menyerang kita, menekan kita. Mari kita berdoa. Mungkin kebiasaan kita selalu pakai kartu kredit atau berbohong atau masih terikat dalam hawa nafsu. Saya tahu bahwa saudara-saudari yang dengan berani maju di atas mimbar agar dosa bisa dibuka, sehingga ini
melepaskan akan keterikatan dari dosa-dosa. Tuh, saya mengundang saudara untuk berdoa, beritahu pada Tuhan, mohon Tuhan untuk melepaskan aku dari terikatan dosa-dosa ini, bahkan dari melepaskan aku dari tuduhan-tuduhan dari iblis yang siang malam menuduh, dan beritahu bahwa betapa menderitanya kamu. Mohon Tuhan untuk menolong, hanya Dia yang tahu akan penderitaan kita. Kita mengundang untuk staf gereja Tuasel untuk mendoakan saudara-saudari kita. Tuhan, Engkau tahu akan penderitaan kami. Tuhan, mereka orang-orang yang bersedia untuk melepaskan, dan mereka sangat ingin dalam kekudusan dan ingin mendekat kepada Engkau agar lepas dari keterikatan mereka. Mohon Tuhan menolong mereka, sembuhkan mereka. Tuhan, mohon tolong kepada Engkau. Kita bisa juga yang merenungkan apakah di dalam kita masih banyak kedagingan kita penuh dengan aman Roh Kudus. Mohon Engkau untuk menolong kami. Tuhan, mereka sangat menderita. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu sangat berharga. Mereka adalah yang Engkau kasihi. Mohon Tuhan, Engkau tolong mereka untuk meninggalkan kedagingan dan hawa nafsu mereka, dan dengan kasih-Mu mengelilingi mereka sehingga mereka merasakan akan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang datang di hadapan Engkau, datang di hadapan ke Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa mereka, ampunilah, hapuskan segala dosa. Tuhan, dalam Engkau dalam kemudaran Engkau telah menghapuskan kami. Tuhan telah mengampuni. Tuhan, kami mengaku akan kesalahan kami. Saya nyatakan segala tuduhan dari musuh tidak ada pada saudara-saudari kami, dan juga kata-kata tuduhan siang malam tidak lagi mendekat kepada mereka. Sebab dalam kamu Tuhan telah disunat, bukan dengan sunat dilakukan oleh manusia, tetapi sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tuhan, kiranya Engkau segala mereka pengakudus, Engkau tanggalkan segala dosa-dosa. Tuhan, Engkau topang urapi mereka, agar mereka hanya mendengar suara dari Engkau dan mendengar Engkau sendiri dalam kebenaran yang berbicara dengan mereka, dan bisa mendengar bukan lagi suara tuduhan tetapi suara dari Roh Kudus. Tuhan, berbicaralah kepada hidup mereka, pulihkan mereka dalam identitas yang berharga dari mereka. Tuhan bersedia disalibkan bagi kita untuk menebus kita setiap dosa-dosa kita. Kebenaran ini tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya. Kristus telah disalibkan bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Kebenaran ini terpahat di dalam loh hati kita. Bahkan bahwa telah dihapus surat hutang kita di dalam Tuhan,
dalam Tuhan, lewat karena oleh salibnya Kristus, darahnya mengalir dalam menghapus dosa-dosa kita, agar kita connect dengan Dia. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami meninggikan salib-Mu. Salib-Mu penuh dengan kuasa mengatasi segala muasa dari musuh-musuh, mengatasi segala suara dari iblis. Tuhan, Engkau telah menang. Roh Kudus, mohon Engkau untuk memenuhi kami. Saudara semua, mari kita tinggikan tangan kita. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk memenuhi kami, setiap saudara-saudari kami. Kami tidak mengandalkan diri kami saja, tapi yang kami banggakan adalah salib-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Dalam Alkitab Kau beritakan segala kelimpahan hanya di dalam Kristus. Tuhan, di dalam Engkau kami beroleh kelimpahan. Mari kita di sini berdoa agar segala kelimpahan, baik berbentuk atau tidak berbentuk, limpah bagi kita. Kita berdoa mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Tuhan, kelimpahan-Mu penuhilah kami. Lebih dalam lagi, penuhi kami. Penuhilah kami Tuhan. Roh kebenaran, penuhilah kami. Roh sukacita, penuhilah kami. Perbaharuilah kami. Akan sembuhkan Tuhan. Merdeka dalam Kristus memenuhi kita, memenuhi saudara-saudari kita. Tuhan, kami mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Ayat-Mu Engkau pahat di dalam hati kami, di dalam Kristus segala kelimpahan hidup. Terima kelimpahan hidup yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang memberkati kami. Kami terima berkat kelimpahan dari Kristus. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau.
Mari kita pejamkan mata. Tuhan, bukalah roh kami. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas kiranya Tuhan, roh kebenaran-Mu Tuhan berakar dan dibangun di dalam kami, bertambah teguh. Hendaklah seperti apa yang telah diajarkan Tuhan, roh kebenaran Tuhan Engkau tanam di dalam dan berakar di dalam kami. Roh kebenaran berakar dan bertumbuh, bahkan bertambah teguh. Tuhan, Kau berikan iman ini kepada kami, setiap hari makin bertambah dan bertambah lagi, bertumbuh dan bertumbuh lagi, dan untuk segala kelimpahan dari Allah, baik berbentuk atau tidak berbentuk, dalam Kristus, di dalam Dia hatimu memperoleh kelimpahan. Tuhan, kelimpahan-Mu Tuhan, baik berbentuk atau tidak berbentuk, ada pada saudara-saudari kami. Kelimpahan dari salib Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan yang abadi, tidak pernah berubah. Tuhan, Engkau berkatilah kami, saudara-saudari kami. Berilah kebenaran ini bertanam di dalam hidup kami dan segala kehidupan kami di dalam Engkau, agar tetap teguh, tidak goyah. Terima kasih Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Renungan pagi sampai di sini. Terima kasih Tuhan.